Kematian Siti Jenar. Hampir semua agama menyatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Kematian adalah sebuah proses alami yang harus dijalani oleh setiap makhluk hidup di dunia. Tetapi, kematian justru merupakan sesuatu yang ingin dihindari dan disingkirkan dari kesadaran kehidupan manusia. Menurut Siti Jenar, orang hidup di dunia itu lawannya mati. Setiap hari berkurang nyawanya, tidak mengetahui tinggal seberapa umurnya. Bila masih muda, tidak pernah memikirkan tentang mati. Sesudah menginjak usia tua akan merasa khawatir setiap hari. Sebab tubuhnya semakin rapuh, ingin segera pulang. Pikiran memindah-mindah memaksa tidak mau, gelisah mau meninggalkan dunia. Seandainya ditanya untuk mati, pasti tidak akan mau. Sebab hatinya masih merasa senang terhadap dunia, berkumpul dengan anak cucu, keluarga, sanak famili. Begitulah watak manusia yang tidak mau mati. Jangankan manusia, hewan pun yang tidak mengetahui tentang mati, dan apabila terkena sakit, kaki pincang diseret-seret, juga masih berlari mencari hidup dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, semua yang hidup tidak akan pernah mau mati. Untuk itu semua, wahai para sarjana yang mau berpikir, carilah bagaimana hakikat mati agar tidak khawatir akan kematian. Orang yang khawatir karena belum jelas pengetahuannya tentang hakikat kematiannya. Walaupun ada yang mengetahui, mengambil ajaran dari para guru yang masih hidup, itu masih belum betul memahami kematian sesungguhnya. Mati yang sebenar-benarnya adalah tak terpisahkan dengan hidup, menghilangkan kekhawatiran. Menurut Siti Jenar, kebanyakan orang itu berharap setelah mati akan masuk surga, berguru pada orang yang menjelaskan tentang keadaan setelah kematian. Tetapi dia sendiri tidak tahu atau belum pernah mati. Jadi yang didapat hanya berupa khayalan. Kekhawatiran orang yang belum mengetahui selalu membayangkan tempat yang akan datang. Mencapai surga tetapi belum pernah mengalami mati. Bagi manusia yang waspada, memahami kejadian yang belum terjadi didasarkan kenyataan. Berguru pada manusia yang pernah mati jadi bukan khayalan semata. Bagi setiap orang yang telah sampai pada pemahaman hakikat terdalam dari sebuah proses kematian, unsur rohani lebih dominan daripada rasio. Sentuhan rohani dalam melihat fenomena kematian akan menggantikan gambaran kematian sebagai sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang dirindukan. Kesakitan, kegelapan, ketersiksaan dalam gambaran kematian berubah menjadi harapan dan kerinduan akan pencapaian kebahagiaan sejati, kehidupan tanpa beban, dan penuh dengan keabadian. Siti Jenar menjabarkan kehidupan sempurna dan hakiki adalah setelah kehidupan ini. Kehidupan ini adalah kematian jiwa, kematian rohani, sedangkan kematian adalah kehidupan hakiki. Siti Jenar menuturkan bahwa syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka, sakit dan sehat. Saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian saya ini. Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu. Syekh Siti Jenar menyesali kehidupan di dunia karena dia harus mengalami derita sebagaimana dalam pengungkapannya bahwa aku menyesal sekali dengan kehidupanku ini. Jika dahulu aku tetap suci dan tidak dicurigai, namun sekarang tanpa arah, tanpa tujuan, seperti warna hitam, merah, putih, dan entah hijau atau nila sampai kuning. Wahai, kapan aku bisa hidup seperti dahulu yang lahir tanpa mati seperti sekarang ini? Dalam perspektif kemanunggalan, dunia adalah alam kematian yang sesungguhnya, dikarenakan roh ilahinya terpenjara dalam badan wadaknya. Dengan badan wadak yang berhias nafsu itulah terjadi dosa manusia,
sehingga keberadaan manusia di dunia penuh dengan api neraka. Ini sangat berbeda kondisinya dengan alam setelah manusia memasuki pintu kematian. Manusia akan manunggal di alam kehidupan sejati setelah mengalami mati. Di sanalah ditemukan kesejatian diri yang tidak parsial, dirinya yang utuh, sempurna dengan segala kehidupan yang juga sempurna. Sebagai seorang yang betul-betul memahami makna kematian, Siti Jenar menjawab penegasan wali untuk memilih yang diinginkan. Mau memilih hidup atau mati, wahai Siti Jenar? Siti Jenar memberikan penegasan bahwa saya memilih hidup yang tidak pernah mati, kembali menjadi langgeng, tidak itu, tidak ini. Namun jika harus memilih, saya tidak mau walaupun saya ingin hidup, itu sekendak diriku sendiri. Tidak oleh wali sanga memulangkan diriku seperti bukan mukmin yang utama. Orang ingin hidup minta tolong kepada sesamanya. Silakan kalian saksikan, saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Hidup sejati menurut Siti Jenar tak tersentuh kematian. Badan yang berupa tulang, sumsum, otot, dan daging hanyalah perangkap bagi kehidupan. Dia menganggap bahwa hidup di dunia ini tersesat. Hidup yang sebenarnya itu tanpa raga. Justru adanya raga ini yang menimbulkan banyak penyesatan, godaan, iblis, dan setan. Raga adalah kerangkeng bagi diri dan jiwa. Dengan raganya manusia menjumpai banyak neraka. Dengan raganya manusia merasakan banyak penderitaan. Betapa banyak nikmat hidup manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati. Mati yang sempurna teramat eloklah dia. Manusia sejati-jatinya yang sudah meraih puncak ilmu, tiada dia mati, hidup selamanya. Menyebutkan mati syirik lantaran tak tersentuh lahat. Hanya beralih tempatlah dia dengan memboyong keratonnya. Kenikmatan mati tak dapat dihitung. Yang tersasar atau tersesat lagi terjerumus menjadikan kecemasan menyusahkan dalam patinya justru bagi orang yang tidak berilmu. Karena kematian hanya sebagai pintu bagi kesempurnaan hidup yang sesungguhnya, maka sebenarnya kematian juga menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia sebagai pribadi. Oleh karena itu, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang bisa dipilih orang lain. Kematian adalah hal yang muncul karena kehendak pribadi, menyertai keinginan pribadi yang sudah berada dalam kondisi manunggal. Oleh karena itu, dalam sistem teologi Syekh Siti Jenar, sebenarnya tidak ada istilah dimatikan atau dipulangkan, baik oleh Allah atau siapapun. Sebab dalam hal mati ini sebenarnya tidak ada unsur tekan-menekan atau paksaan. Pintu kematian adalah sesuatu hal yang harus dijalani secara sukarela, ikhlas, dan harus diselami pengetahuannya, agar ia mengetahui kapan saatnya ia menghendaki kematiannya itu. Barulah jika seseorang memang tidak pernah mempersiapkan diri dan tidak pernah mau mempelajari ilmu kematian, tanpa tahu arahnya kemana dan tidak mengerti apa yang sedang dialami. Pernyataan-pernyataan Siti Jenar ini memperjelas kisah bahwa kematian Siti Jenar tidak disebabkan oleh eksekusi hukuman mati oleh Dewan Wali. Kematiannya adalah karena kehendaknya sendiri. Kematiannya karena ketinggian ilmunya. Kita bisa saksikan sendiri pada saat ini orang tua kita atau buyut kita tak jarang menjelang meninggal dunia sudah mempersiapkan diri berbenah, bahkan berpesan untuk berkumpul pada hari tertentu untuk mendengarkan wasiat atau menyampaikan wasiat. Kejadian fakta di lapangan memperjelas bahwa ajaran Siti Jenar bukanlah sebuah mitos, karena membuktikan praktek-praktek tersebut dilakukan oleh para pengikutnya. Dalam penjelasannya pada Dewan Wali, Siti Jenar membabarkan bagaimana ia menuju jalan pulang. Jalan pulang menurut Siti Jenar adalah dengan menutup air kehidupan
dengan cara mengurangi tirta nirmala atau air hayat dengan istilah Arabnya Syajaratul Ma'rifat yang berjumlah 3 kali 3 berjumlah 9 tirta maya yang merata di seluruh badan ketika menguasai kehendak. Pertama yang harus dilakukan adalah harus memahami rahasia yang tersimpan pada 3 kekuasaan kodrat. Berhentilah untuk senang melihat kegemerlap dunia. Kedua, kodrat daya hidup jika dihilangkan budidaya kekuatannya. Ketiga, ada 3 jenisnya penglihatan, pendengaran, dan penciuman adalah daya tirta hayat yang menguasai semua panca indera. Kumpulnya tercakup menjadi uning, unong, uning, ngena yang merupakan 3 pintu disatukan menjadi 1 akan menjadi sukma. Warnanya adalah hijau, biru, dan bening, bersinar lembut bagaikan embun terkena sinar matahari pagi. Keadaan itu ada pada semua orang, tidak peduli golongan penjahat, kere, pengemis, gelandangan di jalanan, sama juga dengan para raja, nabi, para jumhur. Tidak ada bedanya bagaikan sebuah cincin yang mengelilingi kodratnya. Awalnya, tengahnya, dan akhir hidupnya itulah yang berkuasa dan menguasai. Bukan daging, tulang, darah, dan kulit, bukan ruh, nafas, dan bukan juga nyawa, bukan keinginan, dan bukan pula angan-angan. Ketika penginderaannya berasal dari kehendak tersesat sehingga menemui raga diri ini disebut pati. Bercengkrama dengan wujud diri hanya rasa yang mirip dengan rasa hidup yang sesungguhnya. Rasalah yang merasakan dan memahami. Uninong, uningena. Sidi Jenar membabarkan arti wali sanga. Wali sanga adalah daya kodrat hidup yang ada pada manusia berjumlah 9. Dahulu kala sudah diberi nama wali sanga. Penamaan wali ini belum tentu dipahami oleh Dewan Wali yang notabene sebagai legalitas kerajaan Demak. Karena mereka hanya mendapatkan stempel nama wali dari kerajaan, di mana kerajaan mendapatkan warisan istilah dari leluhur tanah Jawa. Menurut Sidi Jenar, nama-nama yang berjumlah 9 itu hanya sebagai pengingat saja. Tidak soal apa namanya, namun berjumlah 9 ada pada daya kodrat hidup pada manusia. Sidi Jenar menggambarkan barang apa saja yang kedapatan daya kekuatan tirta maya, maka akan lebih kuat. Darah dan daging tidak akan busuk, nafas akan terus tetap ada. Daya itu akan terbagi menjadi 9 dan menyebar di dalam badan. Menurut Sidi Jenar, uraiannya ini tidak akan bisa didapat di kitab sebagaimana permintaan Sunan Bonang agar merujuk pada kitab suci. Setelah menguraikan bagaimana menuju jalan kematian atas kehendak sendiri, Sidi Jenar dikisahkan menutup nafas, nufus anfas, untuk lepasnya nyawa dalam badan. Keadaan itu menggambarkan Sidi Jenar tidak mati karena dihukum. Tidak ada yang mampu menghukum Sidi Jenar. Menurut Sidi Jenar, orang yang tidak kesasar dalam kematiannya adalah orang yang sudah memahami alam kematian. Disinilah mengapa Sidi Jenar begitu perhatian untuk membimbing para santrinya untuk memahami konsep kematian. Sebelum mempraktekkan mematikan diri sendiri, Sidi Jenar telah membekali murid-muridnya dengan pelajaran mati sakjroning urip atau dikenal dengan mati dalam hidup. Orang yang sudah mengalami mati sakjroning urip dipastikan dia telah mencapai titik kesadaran ruhani atau kesadaran Tuhan. Orang semacam itu adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, akan diberikan kelimpahan anugerah dari Gusti Yang Maha Suci. Ini pula lah yang menjadi rahasia dari konsep-konsep kunci Sidi Jenar dalam pembabaran tentang makna kematian. Konsep kematian atau mati sakjroning urip adalah bagian tak terpisahkan dari pemahaman manunggaling Kawula Gusti.